Selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Tiba-tiba, Reza menyuruh berhenti. Stop. Dengan tatapan serius memandang ke arah depan agak jauhan, tiba-tiba ada seekor buaya yang hampir seukuran kepiting yang mereka bawa. Baru saja meletakkan kepala di atas tas carrier, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tua dengan rambut putih, jenggot putih, badan agak kecil dan berjalan membungkuk. Dan mengancam kalau Alex tidak ikut dengan si kakek, semua temannya akan mati. Kalian akan mati, mati, mati. Hai, Om Dan di sini. Oh ya, sekarang Om Dan punya 2 sesi acara nih yang akan tayang 2 kali setiap minggunya. Di malam Selasa ada Hoti, di mana Om Dan akan membacakan cerita buat kalian semua. Dan di malam Jumat ada Chemistry, kejadian misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awe. Karena malam ini adalah malam Selasa, berarti saatnya Hoti Horror Story. Dan kebetulan sudah ada cerita yang dikirimkan ke kami. Dan cerita ini datang dari salah satu sahabat kita yang bernama Rahman di Kalimantan. Dan semoga cerita ini menghibur kalian semua. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's play. Kejadian ini berawal ketika Heru berpindah sekolah keluar pulau, atau lebih tepatnya ke Jawa. Karena akan berpisah dengan keempat temannya, Heru mau bikin acara perpisahan nih dengan teman-temannya, yaitu mendaki gunung bersama. Keempat temannya bernama Alex, Reza, Dodi, dan Saleh. Heru mengajak teman-teman tongkrongannya untuk mendaki gunung. Karena menurut Heru, itu acara yang sangat mengesankan untuk kedepannya. Tapi siapa sangka, acara pendakian ini justru menjadi tragedi yang tragis yang menimpa salah satu dari mereka. Ada yang pulang gak selamat, bahkan hanya ada yang tinggal lama. Tapi di sini Om Dan mau cerita dari sudut pandang si Alex. Buat kalian yang masih penasaran, tonton sampai habis video ini karena akan kita bahas semuanya di closing. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang punya pengalaman horor, misteri, ataupun tragedi, bisa langsung komen di bawah atau DM ke Instagram kami di bawah ini. Siapa tahu kalian bisa jadi narasumber di channel Om Dan. So, langsung saja kita mulai untuk Hoti Horror Story. Alex merupakan pemuda asli Kalimantan yang tinggal jauh dari pusat kota. Hutan, gunung, sungai adalah tempat bermain Alex dan teman-temannya. Awal kisah ini dimulai sekitar bulan Maret 2014, di mana salah satu teman Alex, yaitu si Heru, mau bikin acara perpisahan yang berkesan untuk kedepannya. Heru berpikir pasti mereka akan jarang bertemu lagi. Sekedar informasi nih, si Heru ini anak orang kaya raya. Orang tuanya pengusaha batubara. Jadi nggak heran kalau teman-teman Heru nganggep si Heru ini anak manja. Karena memang semua kemauan Heru pasti dituruti oleh orang tuanya. Alex di sini agak ragu nih. Karena anak semanja Heru ini, kenapa tiba-tiba ngajakin buat naik gunung?
Yang ada nantinya cuma jadi beban di jalan. Karena Alex ini paham betul bagaimana situasi naik ke gunung. Buat kalian yang belum pernah naik gunung nih, jadi gambarannya kita nggak cuma sekedar naik ke puncak, tapi juga membawa tas carry seberat 30 kilo lebih selama perjalanan paling cepat 8 jam. Paling cepat ya. Oke, kita lanjut. Akhirnya nih, si Alex mengiyakan ajakan Heru. Tapi Alex belum sempat ketemu nih sama teman-teman yang lain. Singkat cerita, Alex dan Heru berangkat ke rumah Saleh yang berjarak cuman berbeda dusun dari rumah Alex. Kebetulan Reja dan Dodi satu dusun dengan Saleh. Jadi niat awal Alex dan Heru itu ke rumah Saleh, terus ngundang Dodi dan Reja ke rumah Saleh juga. Tapi saat itu si Reja lagi sibuk kedatangan tamu dari pecinta hewan. Reja ini emang terkenal suka melihara hewan liar, bahkan buaya pun sampai dia pelihara. Karena kesibukan Reja yang gak bisa ninggalin rumah, jadilah mereka berkumpul di rumah Reja. Ketika sampai di rumah Reja, mereka semua berkumpul nih. Ada Alex, Heru, Reja, Dodi, dan Saleh. Heru lalu ngungkapin nih, niatnya mau ngajak mereka semua naik gunung buat acara perpisahan. Semuanya menyetujui kecuali si Saleh. Dengan polosnya, Saleh ini ngomong kalau dia lagi gak punya duit. Informasi nih, Saleh ini terkenal paling polos di antara mereka semua. Tapi ya sesuai aman namanya, Saleh yang rajin beribadah. Jawaban Saleh ini langsung direspon sama Heru, dan karena itu ajakan Heru, jadi seluruh kebutuhan pada saat mendaki gunung itu ditanggung oleh Heru, mulai dari perlengkapan logistik makanan, sepatu gunung, terus tenda, senter, dan lain-lain. Itu semua disiapkan oleh Heru. Semuanya tinggal bawa badan aja udah bisa berangkat. Singkat cerita, setujulah mereka berangkat nih. Dan kebetulan gunung itu tempat favorit Reja berburu rusa. Mereka berangkat pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014. Tibalah di hari keberangkatan. Mereka semuanya berkumpul di rumah Alex karena mereka akan menaiki perahu, atau orang Kalimantan menyebutnya ketinting, milik si Alex. Semuanya udah berkumpul di rumah Alex sebelum subuh. Heru sampai di rumah Alex menaiki mobil 2 kabin penuh dengan barang keperluan pendakian. Gak ada yang aneh atau mengejutkan dari semua barang bawaan Heru kecuali Reja. Reja datang membawa senapan dan sedikit peralatan berburu. Reja emang suka berburu dengan orang tuanya di hutan. Dan Reja biasa berburu rusa untuk dijual lagi. Mungkin itu hal biasa bawa alat berburu ketika ke hutan atau gunung. Tapi ini kan beda acara atau beda konteks. Yang awalnya rencana menikmati alam dan acara perpisahan jadi acara berburu. Awalnya Alex menyuruh Reja meninggalkan senapan dan alat berburunya. Tapi Reja menolak. Setelah Reja meyakinkan ke teman-teman khususnya Alex, jadilah mereka semua menyetujui Reja membawa senapannya. Gak lama mereka semua mempersiapkan. Ada beberapa bekal yang gak bisa dibawa karena terlalu berat bagi mereka semua. Tapi itu enggak buat Dodi. Dodi ini emang terkenal dengan badannya yang kekar. Jadi Dodi membawa perlengkapan hampir 2 kali lipat daripada yang lainnya. Berangkatlah mereka semua pada jam 9 pagi, melewati sungai-sungai kecil selebar kurang lebih 10 meter, atau kalau lagi pasang bisa nyampe 20 meter. Sungai itu menjadi alternatif jalur paling cepat untuk ke gunung yang mereka tuju. Gunung yang mereka tuju bukanlah gunung wisata atau gunung yang gak biasa didaki pada umumnya. Bahkan gunung ini gak punya pos pendakian. Gunung ini terkenal buat berburu. Dari kelima orang tadi, cuman Reja yang sering ke gunung ini walau nggak sampai puncak. Saat di perjalanan gak ada nih keanehan apapun. Sampai pada saat sekitar 30 menit perjalanan,
Tiba-tiba, Reza menyuruh berhenti. Stop! Dengan tatapan serius memandang ke arah depan agak kejauhan, tiba-tiba ada seekor buaya yang hampir seukuran kepiting yang mereka bawa. Dan yang bikin semuanya heran adalah sikap Reza pada saat itu gak ada rasa ketakutan sedikit pun. Justru sebaliknya, Reza melotot ke arah buaya, dan yang gak kalah heran si buayanya ini cuman memandang mereka semua dan mematung. Sembari dengan tatapan serius, Reza ngambil air dari sungai dan entah komat kamit apa yang dibacakan Reza. Disemburlah air itu ke arah buaya. Gak lama kemudian, buaya itu pergi dan membuka jalan sungai itu. Akhirnya, lanjutlah perjalanan mereka menuju gunung. Di jalan, semuanya heran kenapa buaya itu bisa takut setelah Reza menyemburkan air tadi. Singkat cerita, Reza menjelaskan kalau darah buaya mengalir di darah Reza dari nenek moyangnya. Entah itu cuma candaan atau enggak. Yang jelas, buaya itu sudah pergi, gak mengganggu mereka lagi. Canda, tawa, mengiringi perjalanan mereka. Suasana horor di hadang buaya seolah sudah hilang begitu saja. Dan sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah semuanya turun, sebagian ada yang membawa tas ke pondok dan ada yang menaikkan perahu ke darat. Kebetulan saat itu Dodi dan Reza kebagian jatah menaikkan perahu karena dirasa itu tugas yang gak begitu berat. Sedangkan Alex, Heru, dan Saleh membawa tas ke atas tempat pemberhentian. Gak berselang lama, tiba-tiba Dodi lari dengan kencang menghampiri Reza. Dengan muka panik, Dodi meminta parang milik Reza yang dibawa Alex di samping tasnya. Dengan penuh curiga, semuanya ikut lari dong menuju ke Tinting, dan alangkah kagetnya mereka melihat apa yang dilakukan Reza. Reza lagi menebas ular yang melilit kipas ke Tinting dengan ekspresi tersenyum dan muka bercucuran darah ular. Reza meyakinkan bahwa hal seperti ini sudah wajar. Ular yang seukuran tangan Reza itu ditarik dan dibuang ke sungai. Menurut Reza, ular menyukai objek yang hangat atau panas. Kebetulan, ketinting itu baru berhenti dan langsung dililit ular karena disangka mangsa oleh si ular. Alex menentang apa yang dilakukan Reza, karena menurut Alex, mereka bisa saja mengusir ularnya tanpa harus membunuh si ular. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Di sini Alex kesal dan meminta Reza agar nggak buru-buru dalam mengambil keputusan. Kalau ada apa-apa, bisa didiskusikan dahulu dengan yang lain. Di sini perasaan Alex mulai nggak enak nih. Timbul sedikit pertanyaan di benak Alex. Awalnya, buaya mencoba menghalangi jalan. Kedua, ular yang melilit ke Tinting. Apakah perjalanan ini sebaiknya dibatalkan karena ada beberapa kejanggalan? Alex membuang jauh perasaan itu. Karena Alex nggak enak sama yang lainnya. Tapi justru disinilah kejanggalan tersebut menjadi awal mula dari kejadian misteri yang akan mereka alami selanjutnya. Singkat cerita, waktu itu sudah jam 1 siang. Mereka berlima akhirnya tiba di tempat istirahat di sebuah pondok tua, titik di mana akan memasuki hutan-hutan. Di sini Alex udah nggak kuat, ingin nyeritain apa yang tadi ada di benak Alex selama perjalanan. Dan sampailah ucapan Alex itu ke semuanya, dari Reza, Heru, Saleh, dan Dodi. Semuanya kaget dong. Kenapa si Alex menjadi penakut seperti ini? Dan ngomonglah si Alex, kalau dua kejadian tadi, yaitu buaya dan ular, menjadi sebuah pertanda kalau mereka harus membatalkan pendakian ini.
Akhirnya terjadilah perdebatan yang serius antara kelima orang tersebut. Alex dan Saleh lah yang sepakat untuk dibatalkan pendakian ini. Tapi yang lainnya, Reza, Heru, dan Dodi kompak untuk melanjutkan pendakian. Reza juga nggak mau kalah. Dia meyakinkan semuanya dengan ucapan nada tinggi, yang intinya, hutan dan gunung di sini, Reza hafal semuanya. Bahkan satu jengkal pun nggak ada yang nggak Reza hafal. Reza berjanji dengan nyawanya akan menjaga mereka semuanya dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, lanjutlah perjalanan mereka ke puncak. Sekarang Alex nggak mikir macam-macam lagi nih, karena janji Reza akan menjaga mereka semua. Langkah demi langkah, canda dan tawa terus mengalir cair di perjalanan mereka kali ini. Hutan yang lebat, pohon-pohon besar nan hijau, asri alami tanpa sentuhan manusia. Inilah keindahan hutan Kalimantan. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan mereka melihat sebuah bangunan tua yang sudah dipenuhi rumput seperti bangunan terbengkalai dan terlihat menyeramkan. Alex mendekati bangunan itu. Bangunan itu memiliki ukiran Dayak yang sangat rapi. Dengan rasa penasarannya, bertanyalah Alex ke Reza. Dan ternyata itu adalah rumah Lamin. Rumah Lamin juga dikenal dengan nama rumah panjang, karena bentuknya yang panjang dan biasanya dibangun di atas tiang-tiang kayu. Lamin adalah pusat kehidupan komunal suku Dayak dan memiliki makna budaya dan spiritual yang dalam bagi mereka. Rumah ini sering digunakan untuk upacara adat, pertemuan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Setiap Lamin memiliki ornamen dan dekorasi khas yang mencerminkan identitas suku Dayak yang berbeda-beda di Kalimantan. Konon katanya banyak yang meninggal misterius di situ. Jadi, lama-kelamaan keberadaan orang Dayak di situ jadi hilang tak tersisa. Setelah beberapa jam perjalanan, Heru sepertinya mulai kelelahan, terlihat di raut mukanya. Tapi Heru malu untuk meminta istirahat. Akhirnya Alex lah yang meminta untuk istirahat. Dari tempat istirahat Alex terlihat pohon besar, dan sepertinya cocok untuk rebahan. Sebenarnya Reza udah ngasih peringatan nih ke Alex untuk gak jauh-jauh dari rombongan. Tapi Alex gak menghiraukan peringatan si Reza. Entah kenapa, saat itu Alex sangat ingin beristirahat di bawah pohon itu. Alex berpikir yang penting gak macem-macem, jadi gak bakal diganggu, pikir Alex. Tak jauh berbeda dengan Heru yang sangat kecapean. Heru juga istirahat kelelahan, tapi tempatnya agak jauh dari pohon besar itu. Sedangkan Reza, Dodi, dan Saleh mencari kayu bakar untuk menyiapkan makanan buat istirahat waktu itu. Baru saja meletakkan kepala di atas tas carrier, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tua dengan rambut putih, jenggot putih, badan agak kecil dan berjalan membungkuk. Kakek itu bertanya kepada Alex, apa tujuan mereka di sini. Alex pun lalu menjelaskan tujuannya. Dan setelah itu, Alex juga bertanya karena bingung. Sang kakek itu kok bisa sampai di sini? Dan sang kakek itu pun bilang kalau dia tinggal di sini. Dia tinggal di dekat gua. Sang kakek itu mengajak Alex untuk ke rumahnya yang di dekat gua. Tapi Alex menolak saat itu. Semakin Alex menolak, semakin sang kakek memaksa. Sampai di mana si kakek ini terus memaksa Alex untuk ikut dengan si kakek. Dan mengancam kalau Alex nggak ikut dengan si kakek, semua temannya akan mati. Kalian akan mati. 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 Alex pun teriak minta tolong ke teman yang lainnya. Tolong, tolong.
suasana tiba-tiba berubah dengan hilangnya sang kakek, dibarengi dengan gamparan tangan Reza ke kepala Alex. Jadi, kejadian dengan si kakek barusan merupakan sebuah mimpi yang dialami Alex di bawah pohon besar itu. Sontak, heninglah suasana waktu itu. Untuk mencairkan suasana, Dodi ngajakin buat makan bersama. Karena selagi Alex tidur tadi, yang lainnya udah masak. Saleh bercanda kalau Alex bisa mimpi seperti itu karena Kualat gak ikut bantuin masak tadi dan malah tidur-tiduran. Setelah selesai makan bersama sebelum perjalanan, Saleh ngajak yang lainnya untuk sholat asar. Tapi namanya anak muda, yang mengiyakan ajakan Saleh cuma Dodi. Saleh jadi imam dan Dodi jadi makmum. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Formasi kali ini masih sama. Reza di depan sebagai leader, disusul Heru, Saleh, Dodi, dan Alex di belakang sebagai sweeper. Di tengah-tengah perjalanan, Alex berbicara dalam hati. Dan lagi-lagi, Alex mengaitkan kejadian mimpi itu dengan yang dialami selama perjalanan sebelumnya, yaitu bertemu buaya dan ular. Dan Alex sangat yakin karena mimpi itu terlihat sangat nyata. Soalnya, Alex masih ingat betul sama wajah si kakek tadi. Gak selang beberapa lama di tengah-tengah kegelisahan Alex, saat melintas di pohon besar, Alex tiba-tiba berhenti untuk memastikan apa yang dia lihat. Memastikan itu cuma bayangan atau orang asli. Di situ, Alex melihat dengan wajah kaget, gelisah, dan takut. Semuanya jadi satu. Alex cuma bisa mematung dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, si kakek yang ada di mimpinya tadi dengan wajah tersenyum menyeramkan, dipenuhi dengan bercak darah, berdiri di balik pohon besar itu. Alex tersadar saat Dodi menepuk pundaknya. Saat itu, Alex sudah tertinggal agak jauh dengan yang lainnya. Jadi si Dodi harus menghampiri Alex nih. Setelah Alex dipanggil-panggil nggak ngerespon. Jadi tuh, Alex kayak mematung gitu guys. Baru sadar saat Dodi menepuk pundaknya. Lanjut ke cerita. Alex kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, saat itu Alex mencari lagi si kakek. Tapi si kakek itu sudah gak ada, hilang entah kemana. Bulu kudu Alex berdiri semua, masih bingung antara sadar atau enggak. Tapi itulah yang baru saja Alex alami. Kembali canda tawa mengiringi perjalanan mereka semua, tapi langkah mereka semua terhenti karena adanya air terjun yang membuat mereka semua terpukau. Ingin mereka semua turun, mandi di air terjun, dan mengambil air untuk berbekalan. Tapi Reza melarang karena waktu yang terbatas, takut kemalaman sampai puncak. Reza menyuruh mereka lanjut perjalanan dan istirahat di dekat goa karena ada mata airnya di dalam goa. Dan ternyata benar apa yang diucapkan Reza. Ada mata air yang gak jauh dari mulut goa. Di dalam goa tersebut terdapat 6 cabang yang mana Reza sendiri gak tahu arahnya kemana. Setelah selesai mengambil perbekalan air minum di atas, Alex kembali teringat dengan perkataan sang kakek. Kalau sang kakek tinggal di dekat gua. Dan entah kenapa, di dekat situ juga ada pohon besar yang akar-akarnya merayap di dalam gua. Tanpa pikir panjang, Alex dan lainnya langsung melanjutkan perjalanan ke puncak. Tepat sore menjelang malam, mereka semua sampai di tempat camping atau tempat mendirikan tenda.
Pemandangan yang sangat indah di sore itu membuat mereka semua mengabadikan momen yang gak akan pernah terlupakan. Gak henti-hentinya nih, Heru mengucapkan terima kasih ke semuanya, terutama ke Reja yang sudah membawa mereka ke puncak. Tanpa menunggu lama, Alex memecah suasana baru di mana Alex dan Reja akan mendirikan tenda, sedangkan Heru, Saleh, dan Dodi mencari kayu bakar. Mereka bergegas dengan kesibukannya masing-masing. Singkat cerita, udah 1 jam lebih, Alex dan Reja juga udah selesai dari tadi mendirikan tenda. Tapi Heru, Saleh, dan Dodi belum kunjung kembali juga. Hal itu membuat Reja dan Alex khawatir sama mereka bertiga. Akhirnya, Reja memutuskan untuk menyusul mereka bertiga, dan Alex menunggu di tenda. Belum juga berangkat dalam pencarian, tiba-tiba mereka terlihat keluar dari kegelapan, berlarian seperti dikejar sesuatu sambil membanting kayu bakar dengan nada ketakutan dan gugup. Mereka semua menceritakan apa yang terjadi. Jadi menurut kalian apa nih yang mereka bertiga temui di tengah hutan? Penasaran? Kita lanjut di part 2.